Luar biasa ya hari ini ya. Boleh nggak tengok kiri kanannya? Ya, kasih salam. Iya. Selamat datang di gereja kami GKI CFGC Depok. Ya. Sebelum memulai ibadah seperti biasa, kami selalu menjelaskan tentang CFGC Sermon Value. Ya. C-nya adalah catat poin penting. Ingat ya, dicatat. Ya, catat. Oke, selalu siapkan buku catatan atau gunakan ponsel untuk mencatat poin-poin penting dari khotbah agar bisa diingat dan direnungkan kembali. Ya. F-nya fokus, berikan perhatian penuh dan hindari distraksi seperti melihat ponsel atau bicara dengan orang lain. Ya, kalau keranjang orange, keranjang hijau, ntar dulu ditahan ya. Oke. G-nya adalah gali makna lebih dalam ya. Jadi jangan hanya mendengarkan secara pasif, tapi coba pahami dan gali makna dari apa yang disampaikan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang terakhir C-nya adalah cemungut. Ya, cemungut ya. Bersemangatlah dan respon di khotbah dengan mengatakan yes, amin dan haleluya. Ya, oke. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Hidup, pada hari ini kami berkumpul sebagai umat-Mu untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami datang dengan penuh kerinduan, membawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, agar layak memuji dan menyembah-Mu. Biarlah segala pujian dan doa, dan firman yang disampaikan menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Jamalah setiap pribadi yang hadir dan mengalami kasih dan kuasa-Mu secara nyata. Doa ini kami sempurnakan ya Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kasih tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Jumpai kanan kirimu, kasih tos kanan kirimu. Yesus Tuhan Yesus Allah yang baik dan yang setia. Sama-sama kita mau percaya terbaik untuk Tuhan. Kita ucapkan situ. Karena kita semangat. Kita lihat terbaik untuk Tuhan.
to me. He's so good to you and me. Saudara, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, haleluya. Sebab oleh kuasa darah dan kurma kita boleh diselamatkan. Nyatakan kuasanya. Haleluya. Sama-sama dan terus semua. Katakan. Sekarang tiba. Sama dan kuasa. Semuanya dan pemberitaan Allah kita kuasanya dan lagi lemparkannya para pelangi sekarang kita siap semuanya sekarang kita bersama tangan kuasa dan pemerintahan Allah kita pemerintahan kuasanya kata pasal kata lagi lemparkannya CFDC already oleh anak obat kecuali itu oleh kesaksian kita kalimatnya iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darahnya. Saudara, ayo lebih semua lagi sama-sama keselamatan kuasa Tuhan, keselamatan dan kuasa. Angkat tangan kita sama-sama. Pemerintahan Allah kita kuasanya. Karena saudara, karena telah dilemparkannya siap semuanya. Maju oleh anak domba. Tunjukkan dulu oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Saya mendengar suaranya. CKICFDC yang kencang. Oleh darah. Kalian sekarang kita sama-sama ya. Oleh kesaksian kita. Sama-sama katakan. Iblis dikalahkan. Boleh sama-sama lebih semangat lagi. CFDC lompat buat Tuhan. Oleh anak-anak domba. Tunjukkan dulu oleh kesaksian kita. Silakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan kita katakan oleh darah anak domba. Oleh darah kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Cuma Tuhan boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab ini kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti, kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Sebab itulah alasan untuk kami datang menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Sebab itu kami angkat tangan kami tinggi-tinggi sore hari ini. Dalam setiap hati kami katakan, Dia
Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi sore hari, sembah Tuhan, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalah. Terima kasih, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Datang dengan rasa lagu mengatakan, Dia Yesus telah mati. Dia Yesus telah mati bagiku. Angkat tangan. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkat menjadi Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Angkat tangan kita tinggi-tinggi sama katakan, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalah. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal sampai selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur. Bersama-sama kita bangkit berdiri, coba Tuhan lebih suka lagi atas suara kita sore hari ini. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur samalah. Coba Tuhan saja. Angkat kedua belah tangan, mari pada wajahnya katakan, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur. Karena bagimu lah segala pujian kami Yesus Tuhan. Yesus segala pujian, hormat serta syukur samalah. Maka kita kasih tepuk tangan sorak-sorai.
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kami angkat tangan kami, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Yesus. Angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang samakanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah. Lagi sama-sama, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Lagi sama-sama, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Yesus. Coba Tuhan saja renungkan lagu ini sama-sama, angkat tanganmu, angkat suaramu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Dari dasar hati kami angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan, buat pengorbananmu, Maha mulia. Lagi sama-sama, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selamatkan kami Tuhan, Kau tebus kami Tuhan Yesus, dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Kita kasih tepuk tangan pada beriman Tuhan sama-sama. Karena kasih-Mu yang selamatkan. Tepuk tangan kita sambut berdalam firman Tuhan pada sore hari. Dengan kasih Kristus kami bersama waktu dan kebenaran yang kasih. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Yesus. Engkau Tuhan di tempat ini. Kami memuji dan memuliakan nama Engkau ya Allah yang sudah mati bagi kami. Kau sudah bangkit Tuhan dan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahkan memberikan kuasa kebangkitan pada setiap kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menang Tuhan, dan bisa mengalahkan dunia ini ya Allah. Kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh mendapatkan Engkau Tuhan secara pribadi. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan, kami betul bergaul akrab dengan Engkau Tuhan, dan kami bersungguh-sungguh hati Tuhan ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan, lewat perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami Tuhan semakin digairahkan, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dan setiap kami di tempat ini Tuhan boleh semakin dibangun, semakin menuju kepada kepenuhan akan Engkau Tuhan, keserupaan akan Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu terjadi Tuhan dalam hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktunya sudah sangat dekat ya Allah. Kami harus terus Tuhan selalu berada di dalam Engkau, bergantung kepada Engkau Tuhan, dan bergerak bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan kami tersedia bagi Engkau Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan, dan perkataan-perkataan-Mu yang berkuasa itu ya Allah. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan Yesus, menyampaikan apa isi hati Tuhan. Biar jemaat di tempat ini Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Mereka digairahkan, mereka dibangun lagi Tuhan Yesus. Mereka dibangkitkan Tuhan. Mereka melihat ada janji-janji Tuhan yang lebih besar daripada yang mereka tahu Tuhan sebelumnya. Biar mereka Tuhan membayar harga untuk destiny mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka berlari-lari kepada sana, kepada panggilan itu ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada jemaat tempat ini, juga kepada Pastor Marcel ya, yang sudah mengundang saya di tempat ini. Mungkin kata orang tak kenal maka kata sayang, saya kenalan dulu mungkin ya. Beberapa sudah kenal, terutama ipar saya kenal banget. Ya. Dan dia istri saya juga di sini. Nah, saya Johnson Tabarat. Saat ini kami berjemaat di Gereja Kristen Kemah Daud. Di dekat sini ada ruko Siasat Aning namanya ya. Di sana kami ada berjemaat. Saat ini jemaat mungkin sekitar 150 sampai 170 lah ya di sana yang ada. Kami bersyukur ya bahwa makin banyak jemaat yang dulunya mungkin biasa-biasa saja gitu ya, karena mungkin kondisinya juga mungkin membuat mereka nyaman gitu ya. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini membuat orang sekarang betul-betul tidak mau lagi kehilangan waktu ya, karena memang sudah sangat-sangat jelas ya Tuhan berbicara seperti apa, mereka harus apa gitu ya, sehingga saya melihat benar bahwa jemaat-jemaat juga nih hari-hari ini rindu, haus gitu ya. Bahkan anak-anak pun di tempat kami itu, setelah kami latih mereka untuk bisa pujian sendiri, bisa jadi WL sendiri, bisa penyembahan sendiri ya Maya, bisa mungkin bersaksi sendiri. Bagi mereka tampil di depan itu lalu nyanyi dan nanti udah nggak jadi malu-malu lagi ya. Mereka juga sekarang punya kerinduan membawa teman-temannya ya. Jadi kalau dulu mungkin pertambahan anak-anak di sekolah minggu atau gereja anak itu lebih kepada karena orang tuanya karena ada jemaat yang menikah sehingga punya anak kan gitu ya. Kalau sekarang enggak, mereka membawa teman-temannya sendiri ya. Saya sendiri surprise ya. Dan mereka lebih rindu ya. Lebih rindu artinya mereka tanya kapan lagi kita jalan-jalan Kak. Jalan-jalan bukan artinya jalan-jalan benar, tapi jalan-jalan bagi-bagi memberkati kota istilahnya ya. Memberkati kota, kita naik angkot, di sana kita lihat ada orang yang memang target kita beri, lalu kita ucapkan Tuhan memberkati Bapak atau Ibu gitu ya. Mereka yang nanya. Kalau dulu kan kita mau sebenarnya sekedar memberikan contoh kepada mereka bagaimana mengasihi, bukan sekedar dari teori gitu ya, tapi betul-betul bisa melihat, oh iya ada orang yang susah ternyata di luar sana ya. Apa hati mereka pada mereka itu. Nah, awalnya cuma itu, tapi sekarang mereka yang nagih. Mereka kapan lagi nih Kak gitu ya. Kapan lagi kita live worship, penyembahan gitu ya. Saya pikir anak-anak gak bisa merasakan, karena kan kalau kita anak-anak segini kok lari sana, lari sini ya. Ternyata mereka suka loh. Mereka suka. Nah, ini yang membuat kami ini memang merasa udah waktunya ya. Enggak lagi disekat-sekat ya. Sekarang semua orang itu dengan cara Tuhan sendiri ya, membakar, melawat mereka ya. Enggak perlu dengan banyak-banyak, mereka udah ngerti ya. Yang penting kapan bergeraknya, ayo sama-sama kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya
agak ini juga dapat tema ini ya, mengalahkan dunia gitu ya. Karena apa iya ya bisa mengalahkan dunia satu sisi ya, tapi di sisi lain jangan ini jadi satu slogan saja ya, yang karena terlalu ambisius mungkin ya bisa mengalahkan dunia ya. Padahal kalau kita lihat kemarin dengan perang tarif, kayaknya Pak Donald Trump itu juga akhirnya harus mengerti bahwa ternyata ada orang lain juga yang lebih hebat gitu ya, sehingga dia mengambil jalan negosiasi akhirnya. Tadinya kan mau ngatur semua gitu ya. Nah itu baru dunia ekonomi kan kira-kira gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita karena emang ini sudah ada di ayat firman Tuhan ya, bahwa kita memang harus mengalahkan dunia ya. Yang penting memang nanti setelah kita tahu bahwa kita ini bisa kok mengalahkan dunia, kita harus benar-benar mengerti di area kritis mana ya, supaya jangan ini menjadi sekedar knowledge ya, kita tidak lakukan dan kita masuk ke dalam yang sama juga. Akhirnya ini hanya sekedar knowledge lagi, hanya tahu-tahu aja ya. Harus menjadi gerakan dari hidup kita, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, memang boleh diklik ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang selalu timbul, nggak ada di tengah-tengah. Kamu itu sekarang winner atau loser? Kalau kamu tidak sebagai orang yang mewarnai, orang yang mempengaruhi, ya kamu pengikut. Pengikut itu jangan loser, ya dia hanya pengikut, nggak ada tengah-tengah. Berarti kamu sedang dikalahkan, ya. Oleh karena itu, bagi seseorang itu menjadi penting, ya, dia dikenang atau dia dilihat sebagai pemenang atau loser atau orang yang kalah, ya. Dan ini kejadiannya sebenarnya terjadi pada Alfred Nobel, ya. Ada cerita di balik dulu. Kita tahu ya, Alfred Nobel ini adalah penemu dinamit ya. Kalau kita tahu sekarang ada penghargaan Nobel, itu sebenarnya ada cerita lucu, bukan cerita lucu Mas saya. Ada cerita yang bisa dibilang tragis ya, tragis gitu ya. Karena begini, ini adalah karena kesalahan surat kabar waktu itu, ya. Pak Alfred Nobel ini penemu dinamit, tapi memang karena dinamit inilah banyak kejadian-kejadian ya yang menelan kematian. Karena dinamit ini dipakai di industri akhirnya, ya di pertambangan terutama ya. Kalau dulu kan mau nambang itu kita perlu gali-gali ya. Kalau ini cukup dengan dinamit dia terbongkar tanahnya. Tapi banyak pekerja-pekerjanya yang meninggal ya karena dampak daripada dinamitnya ini ya. Sehingga pada waktu tahun 1888 ya, surat kabar di Prancis ya tahu ada Nobel, ada salah satu Nobel yang meninggal waktu itu ya, yang mereka ternyata salah karena abangnya Pak Alfred ini ya namanya Ludwig, juga orang yang terkenal, seorang engineer ya, yang meninggal waktu itu adalah Ludwig Nobelnya ya. Nah, sehingga surat kabar itu ya menuliskan soal judul artikel yang Le Marchand de la Mort es mort. Sorry kalau lidah saya tidak seperti orang di di sana ya gitu ya. Tapi intinya ini bicara mengenai Le Marchand, itu merchant ya, penjual ya. De la Mort itu kematian, penjual kematian akhirnya mati juga, es mort, akhirnya mati. Kira-kira judulnya begitu ya. Dan ini mengarah kepada Alfred Nobel sebenarnya, surat kabar di sana ya kan. Padahal yang meninggal waktu itu bukannya Alfred Nobel, abangnya Ludwig Nobel ya. Nah, surat kabar ini dibaca oleh Alfred Nobel ya. Akhirnya dia merenung ya. Dia dengan kekayaannya, dia sangat kaya waktu itu ya. Dia sangat kaya dan dia berpikir, waduh, ternyata masyarakat tahu saya ini bukan winners, saya ini losers ya. Kenapa? Karena dia penyebab kematian banyak orang, walaupun dia sangat kaya dengan penemuannya ya. Akhirnya dia berpikir keras, bagaimana caranya saya membalikkan itu ya. Dia ketemu caranya sebelum dia meninggal tahun 1896. Ini tahun 1888 ini ya, artinya masih ada sekitar berapa tahun lagi ya, 8 tahun lagi dia akhirnya betul-betul meninggal. Dia berpikir, kalau gitu saya bikinlah
ya dengan harta saya ini untuk orang-orang yang berjasa pada dunia, ya, yang artinya sebagai orang-orang winner, ya, dia akan dapat harta saya yang namanya Nobel Prize itu. Jadi itulah yang membuat akhirnya sejak sekarang dari tahun 1901 itu ada penghargaan Nobel. Karena Pak Alfred nggak sudi kalau nanti pada waktu dia meninggal surat kabar ini muncul lagi artikelnya, headline-nya, ya, si penjual kematian akhirnya mati. Dia nggak mau, dia mau ubah itu, ya, dan bahkan benar. Waktu dia mati orang mengingatnya dia sebagai pemberi penghargaan Nobel, ya. Tahun 1901 setelah dia meninggal barulah ada orang yang memang betul-betul bisa mendapat penghargaan, dan itu besar sekali duitnya, ya. Dan sampai sekarang nama dia harum. Dia jadi the winner, ya. Yang tadinya kalau nggak gara-gara kesalahan si surat kabar tadi, surat kabar Prancis itu, dia mati akan diceritakan semua orang, dialah yang membuat banyak orang mati, ya, karena penemuannya dia, ya. Dia jadi loser, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh manusia, ya. Bagaimana dia memang sangat-sangat ingin, ya, hidupnya itu jadi the winner. Dan Tuhan tahu. Makanya kita ditakdirkan, kita punya destiny sebagai mengalahkan dunia. Tapi bukan pengertiannya seperti yang mungkin kita pahami, mengalahkan dunia ini kita terkenal, ya. Yang terkenal harus Tuhan kita, bukan kitanya, ya. Tapi dunia menyatakan dia udah winner sekarang, ya, Pak Alfred Nobel ini, ya. Dia tidak lagi orang yang dibenci, ya. Karena apa? Dia memberi dengan sangat besar, ya. Setiap Nobel Prize itu gede loh uangnya, besar itu, ya. Sampai dengan sekarang, dan sampai dengan sekarang masih ada terus. Orang semua ahli-ahli, semua ilmuwan-ilmuwan berlomba-lomba dapat Nobel Prize karena bangga, bukan hanya uang tapi kebanggaannya, ya. Di ekonomi bahkan perdamaian sekarang sudah ada juga, ya. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian, bahwa mengalahkan dunia ternyata bisa, ya, asal kita tahu caranya, ya. Kita tahu caranya. Jadi ini bukan lagi ambisius, tapi memang ini ada di firman Tuhan, ya. Tapi kita pengen pakai caranya Tuhan, bukan caranya manusia. Saya bilang mungkin Pak Alfred ya jenius saja dia bisa balikan itu, kan, gitu ya. Nah, tapi kalau cara Tuhan lebih lagi luar biasanya. Oke? Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pertanyaan bagi kita sekarang. Memangnya bisa? Tolong diklik Pak. Oh, belum ya. Memangnya bisa? Pertanyaan. Karena apa? Yang ada di sekitar kita sekarang justru bukannya orang-orang seperti Pak Alfred Nobel yang kaya raya, yang famous, yang terkenal. Ada sih. Tapi sebentar lagi coba kita lihat ya. Sudah memanggungkan dirinya lewat sosial media, bentar lagi entah itu ketangkep, entah jadi penyakitan juga, kan, kira gitu ya. Nggak ada yang kekal lah, gitu ya. Tapi kondisi ini menjadi pertanyaan kita karena kita melihat kondisi Klippa. Ya, ini ada di sekitar kita, ya. Di Bantar Gebang ini bisa dilihat, ya, di tempat sampah. Apa kita bisa? Firman Tuhan mengatakan saya mengalahkan dunia. Tapi yang saya alami sekarang mungkin juga yang saya lihat sekarang adalah kondisi-kondisi begini, ya. Selain mengais makanan, apalagi Pak yang kita, ya, setiap kali sekarang sudah banyak, ya. Dulu karena sosial media kurang ini, sekarang kita lihat penyakit langka hidrosepalus kalau nggak salah namanya, ya, kepala besar ini, ya. Itu sudah jadi banyak sekali ada di sekitar kita. Kapan kita menangnya? Sama penyakit juga kalah. Next lagi. Nah, anak tidak naik kelas banyak, cuma karena orang tuanya aja pinter dibikin dia naik kelas, bukan anak. Akhirnya sampai di ujung dia bingung tuh anaknya mau jadi apa. Karena anaknya bingung apa, dia nyokok lagi supaya bisa masuk kerja atau bisnis. Jadi terus menerus, ya. Anaknya bingung, bukan diajarin, bukan dibangun rohnya supaya pinter, ya. Terakhir, orang-orang ini paling banyak kita lihat orangnya diam-diam saja, tapi mereka sebenarnya sedang dikalahkan. Mereka losers yang sejati yang kita lihat, ya. Nah, dengan kondisi kayak begini, kita anak-anak Tuhan, ya, yang tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita sebagai the loser, apa masih yakin?
Bukankah itu membuat kita bertanya hari-hari ini? Ya, karena yang kita lihat depan mata kita ternyata lebih banyak ya yang kalah, lebih banyak orang-orang yang menderita. Ya, hanya segelintir orang yang menikmatin. Ya, bahkan kalau dulu tuh kok katanya Pareto ya, 20% orang menikmati 80% kekayaan. Kalau sekarang mungkin bukan 20%, 2% kali ya, sudah bisa punya 80% gitu ya, gitu. Orang-orang tertentu ya, gitu loh, yang di tempat tidurnya aja ada uang 5,5 miliar kan gitu. Iya, tempat tidur paling mahal gitu. Seperti itu. Oke, next lagi Pak. Nah, lalu pertanyaannya, kalau yang kita lihat sehari-hari ini justru terbalik dengan iman yang Tuhan pengen ada sama kita, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan ini? Bagaimana? Ya, klik Pak caranya. Kita kembali ke firman Tuhan. Ya, kita mau percaya. Ya, bahwa kalau Tuhan sudah katakan seperti ini, inilah yang akan terjadi. Tidak ada pernah satu pun firman yang pernah dibagikan kembali dengan sia-sia. Amin. Ya, makanya kita mau percaya ini ya. Dikatakan supaya kita bisa mengalahkan dunia, kita harus apa? Dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jelas banget, singkat, jelas banget bagaimana caranya mengalahkan dunia. Ya, ini gambarnya Daud mau mengalahkan Goliat ini. Ya, kalau kita baca dia punya iman yang luar biasa. Ya, nah, cuman dua ternyata. Kalau kita mau mengalahkan dunia, satu kita harus lahir dari Allah. Ya, lalu yang kedua kita punya iman. Ya, iman yang memang istimewa. Ya, di kita. Nah, kita coba bedah Bapak Ibu sekalian. Pertama, lahir dari Allah itu apa? Sehingga dia bisa memastikan atau membuat kita mengalahkan dunia. Ya kan? Kita pengen begitu kan? Ya. Nah, lahir dari Allah, Bapak Ibu sekalian, itu artinya kita ini sekarang anak Allah. Ya. Kita harus tahu itu. Ya, mungkin kesannya kayak biasa saja. Tapi di balik itu ada yang luar biasa sebenarnya. Ya, yang mungkin selama ini sengaja iblis tutup-tutupin supaya kita ini nggak ngapa-ngapain. Ya, itu pengakuan lo aja anak Allah. Ya kan? Tapi kita juga bingung. Iya, jangan-jangan betul juga ya. Gue cuma dibilangin sama pendeta gue aja gue anak Allah. Ya kan? Apa ininya? Apa buktinya dan bagaimana caranya meyakinkan saya ini anak Allah? Ya. Nah, salah satunya Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan lakukan bagi kita saat Dia mengatakan kita ini anak Allah adalah ada DNA-nya Dia yang diberikan kepada kita. Ya. Mungkin DNA ini bahasa di kedokteran ya, tapi saya rasa mungkin tahu, tapi nanti ada sedikit penjelasan mengenai DNA. Ya, ada DNA ilahi. Ya, karena kita ini lahir dari Allah oleh penebusan darahnya. Di dalam darah itu ada DNA. Ya, apa sih ini Bang DNA ilahi lagi nih Bang istilahnya ya? Nah, DNA itu kurang lebih begini ya. Kalau ini menurut penemunya nih, Frederick Miser tahun 1890 mengatakan DNA itu adalah molekul dalam darah berisi informasi genetik pembawa sifat-sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Sehingga DNA ilahi saya definisikan sederhana saja. Nah, DNA ilahi itu yang kita dapat dari penebusan oleh darahnya adalah sifat dan eksistensi, ya, keberadaan Allah yang turun ke dalam kita, anak-anaknya. Ya, artinya apa? Ada karakter-karakter Allah, ada kehadiran Allah sebenarnya yang hadir ke kita pada saat kita terima Dia sebagai juru selamat kita. Ya, yang ini yang mungkin lebih tidak dieksplor, mungkin juga di gereja dan lain-lain. Yang lebih banyak adalah soal keselamatannya. Ya, kita sudah selamat, betul. Tapi kan kita tidak langsung meninggal. Kita masih dikasih sesuatu sama Allah, yaitu DNA Dia, supaya kita bisa berbuat sesuatu saat kita sudah meninggal. Saat kita masih hidup, kita harus berbuat sesuatu. Pakai DNA-nya Dia. Ya, pakai DNA-nya Allah. Supaya kita bisa terus menyelesaikan pekerjaan yang sudah Dia mulai. Itulah yang membuat kita yakin kalau kita ini lahir dari Allah.
Karena ada DNA ilahi yang hidup di dalam kita, yang terus bekerja, bergerak, ya, tidak mati begitu saja, yang ya nunggu-nunggu sampai saya dipanggil Allah, kayak gitu ya. Enggak begitu. Ya, Allah mau kita bergerak dengan DNA-nya. Karena itu luar biasa. Sifat Allah itu dan kehadiran, eksistensi Dia itu sudah dikasih ke kita lewat DNA-nya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, DNA ini kelipat, no? Ya, kira-kira begitu ya. Tugas kita apa dari DNA ini setelah kita tahu? Ya, bahwa ternyata di dalam hidup saya ini ada sifat Allah, ada karakteristik Allah, ada kepenuhan Allah yang Tuhan berikan. Ya, kita mungkin anggap ini sebagai nyenengin kita saja. Enggak, ini beneran. Persoalannya, area kritisnya, tadi saya katakan, kita tidak tahu bahwa DNA ini harus diaktifkan di dalam hidup kita. Dalam dunia kedokteran, DNA juga bisa diaktifkan. Saya lupa nama ilmunya apa ya. Dia itu bisa merubah DNA. Ya. Dan kalau kita pernah dengar satu kejadian dulu ya, ada satu presenter hebat sekali ya. Hebat sekali itu ya, di TV itu. Ya, sekali tampil masa 1 jam itu 200 juta dia. Pengasuh ya. Itu kalau kodenya dia salam super. Super sekali gitu ya. Dia harus tidak jadi apa-apa sekarang karena ada karena ada orang di luar ya yang menantang dia, yang menantang dia bahwa saya keturunan dia. Ya, karena apa? Karena DNA ini. Nah, kita juga kalau kita ya ditantang orang, lu bener lahir dari Allah, tunjukin dong. Ya, kita punya DNA ilahi. Caranya gimana? Aktifkan DNA kita itu. Jangan dibiarkan saja. Kalau nggak aktif, iya. Ya, kalau nggak aktif, bener. Ya, kita jadi orang nggak ngapa-ngapain. Makanya area kritisnya bagaimana kita bisa mengalahkan dunia adalah kita harus aktifkan DNA ilahi yang Allah sudah berikan saat Dia menebus kita lewat darahnya. Ya, aktifkan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya nih Bang? Saya udah tahu deh sekarang nih, udah yakin deh. Ya, gue kan lahir dari Allah. Ya, gue punya nih DNA ilahi. Ya kan? DNA ilahi ini tadi definisinya adalah sifat dan keeksistensi Allah yang ada dalam kepenuhan Allah yang ada dalam saya. Ya, nah, gue sekarang mau nih mengaktifkan itu dalam hidup saya supaya saya nggak lagi-lagi cuman menjadi apa ya, retorika saja nih mengalahkan dunia nih, ya, kesannya saja, tapi nggak hidup dalam hidup saya. Ya, satu caranya. Iya, pertama kita sebelum aktifin kita harus isi bahan bakar dulu, betul ya? Supaya pada waktu diaktifin nanti meledaknya mantap, ya kan? Kalau belum ada bahan bakarnya ya kita kayaknya ya aktif sih aktif, cuman ya begitu-begitu saja, ya. Ya, Yohanes 4 ayat 34 mengatakan makanan kita itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Saat kita mau mengaktifkan DNA ilahi kita, yang kita lakukan adalah kita makan dulu. Makanan kita itu ternyata bukan makanan seperti orang dunia. Saat kita melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutus aku, tapi bukan sekedar melakukan, tapi menyelesaikan ya. Kan banyak orang yang hanya bisa bongkar, nggak bisa pasang balik. Nah, ini juga jangan, ya kan? Kita harus bisa melakukan kehendak Allah, tapi menyelesaikannya juga. Ya, jangan ditinggal. Orang udah bersemangat, tiba-tiba dia datang, Pak, saya mau pemuritan. Ya, kita nggak ada waktu. Ah, nggak diselesaikan berarti. Ya, kita harus melakukan kehendak Allah. Itu sebagai makanan kita pertama. Ya, mengisi. Kenapa? Lewat melakukan kehendak Allah ini banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang Allah akhirnya membuat kita mengerti, melatih kita. Ya, itulah makanan rohani kita. Kita semakin mengasihi Dia, semakin mencintai Dia, makin melihat dari hari ke hari, oh benar ya, ini firman memang hidup nih. Ya kan? Ini firman hidup, bukan lagi sekedar yang lewat doang yang saya hafal saja, tapi saya hidupi. Ya, jadi mengaktifkan DNA ilahi dalam kita pertama kali kita adalah makan dulu. Makan, kita cari nutrisi rohani yang kita butuhkan.
Ya, bukan nutrisi yang jasmani, itu jadi gemuk nanti kayak saya. Ya, nutrisi rohani tadi melakukan kehendak Bapa, kita lewat pengalaman-pengalaman itu nanti terbentuk. Ya, oh benar ya, benar Tuhan begini, emang harus begini. Ya, enggak bohong nih firman ini, hidup. Di situ kita dapat makanan, makin yakin. Ya, lalu kedua setelah kita makan, kita sudah melakukannya, klik lagi. Nah, kita harus tadi supaya melakukan dan menyelesaikannya. Artinya jangan kita melakukan kehendak Allah, tapi terkadang tanda kutip itu sebenarnya kehendak kita sendiri aja yang kita tahu. Ya, kita harus lihat contohnya dari Bapa kita. Setelah kita makan, maka kita mulai melakukannya. Nah, melakukannya dari mana? Katanya Yohanes 5:9, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya, ya, bagaimana kita mengaktifkan DNA ilahi? Ya, kita contoh. Ya, bagaimana Tuhan kita, bagaimana Bapa itu ya berbelas kasihan, itu yang kita contoh. Jadi kita jelas melakukan kehendak Bapaknya itu apa. Ya, kita contoh dari Bapak kita. Kalau dikatakan di Matius 9:13 bahwa Yesus berkeliling, mengajar kemana-mana, lalu melepaskan orang yang sakit penyakit dan penuh dengan kelemahan. Ya itu kita kerjakan. Kita contoh apa yang Yesus kerjakan. Ya, bukan yang Yesus tidak kerjakan, kita kerjakan. Kita kerjakan apa yang Yesus kerjakan. Kita lihat contoh kita. Setelah tadi kita makan, kita kita diisi dengan pengalaman-pengalaman rohani, maka kita mulai bertindak. Saat kita mau bertindak, kita lihat di firman Tuhan. Bagaimana cara dulu Yesus itu bertindak waktu dia ada di dunia. Ya, kita contoh yang itu, jangan yang lain-lain kita contoh. Ya, apa yang ada di mana Yesus melakukan beberapa hal, kita lakukan itu. Ya, bagaimana kita harus saling berkumpul, kita saling mengasihi dalam satu jemaat, itu kita lakukan. Ya, Tuhan Yesus sering melakukan perjamuan-perjamuan ya dengan murid-muridnya. Dia itu sedang melakukan konsolidasi, menyatukan hati. Ya, itu kita lakukan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka kita sedang mencontoh. Ya, Bapa kita di surga. Kita aktifkan DNA ilahi kita, nggak sembarangan. Sehingga kita tidak bisa melakukan, kita tidak hanya bisa melakukan, tapi kita bisa menyelesaikannya. Karena kita sudah tahu finishnya seperti apa nanti. Ya, ada semua contohnya di firman Tuhan. Oke? Yang kedua, setelah kita melakukan atau meniru apa yang Bapak lakukan, kita pakai hak kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, Markus 16 ayat 17-18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu sekalian, ini bukan sekedar ya ayat begitu saja. Ini hak kita. Ya, karena kita orang percaya. Masa haknya nggak mau diambil sih? Ambil dong. Ya, kita tadi sudah makan kan, sudah dapat pengalaman-pengalaman rohani ya. Udah sekarang, ambil hak kita sekarang. Ya, bahwa kita itu harus. Ya, wah bang, nanti kita apa bedanya dengan dukun-dukun? Beda. Kita pakai nama Yesus. Kalau dia mungkin nggak tahu kan gitu ya. Nah, masalah nanti setelah itu malah dia semakin kesurupan, itu urusan Tuhan. Iya, tapi kita sudah lakukan bagian kita. Ya, kita sudah ambil hak kita. Ya, kita bukan sekedar lagi punya DNA ilahi, tapi sudah mengaktifkannya dalam hidup kita. Dan ini titik kritis Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga apa yang dikatakan mengalahkan dunia itu bukan lagi menjadi yang utopia. Ya, itu jadi angan-angan impian. Enggak, itu real dalam hidup kita. Ya, karena kita lahir dari Allah, kita punya DNA Allah, dan DNA itu sekarang sedang saya aktifkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan pernah kita dikecoh sama iblis. Ya, cukup bicara mengenai penebusan oleh darah Yesus itu hanya sekedar keselamatan. Habis itu ya sudah, kita tunggu sampai kita dipanggil Allah. Enggak.
Tuhan kasih hal yang lain lebih daripada itu. Dia kasih DNA-nya ke kita, kuasanya pada kita. Aktifkan itu supaya hidupmu betul-betul hidup, bikin hidup lebih hidup. Wah, aduh, ini bukan promosi rokok kan? Ya, hiduplah ya dengan begitu. Amin. Amin kan? Ya, jadi kita ngerti sekarang ya. Jangan sampai apa yang sudah kita tahu dari firman Tuhan, ya, itu cuma sekedar tahu, kita nggak aktifkan. Ayo aktifkan. Kita mulai, terserah mau mulai dari mana. Mau mulai mengusir setan, mau mulai bahasa-bahasa baru, mau mulai megang ular. Ya, kalau kita mungkin megang ular dulu ya. Megang racun. Ya, itu hak kita bagus kan. Ya, tapi yang pasti kita harus lakukan. Kita contoh, ya, Tuhan Yesus kita. Nah, Tuhan Yesus masih lebih lebih ke apa namanya ya, bisa ke tangkap dengan apa ini kita lah ya, akal budi, bukan akal pikiran kita ya. Satu, dia berkeliling. Sudah, ayo kita kunjungannya dulu, mungkin lebih enak ya. Nanti dari kunjungan nih ada yang setan, usir, ya kan? Ditantang minum racun, minum, ya kan? Tapi tadi jangan lupa ya, awalnya kita harus makan dulu, kita harus mengalami dulu, ya, yang namanya pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita, ya, betul-betul kita mengalami Yesus dulu, ya, itu makanan kita, ya, kita melakukan lalu kita mengalami yang namanya pengalaman rohani, itu membuat kita jos nanti pada waktu melakukannya lebih lagi dan kita meniru apa kita di surga, ya, amin, Amin. Oke, apalagi Pak katanya, ya, tadi lahir dari Allah, ya. Ujung-ujungnya adalah kita harus aktifkan DNA kita, ya. Ada satu contoh di firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah terpapar dengan begitu banyaknya pekerjaan Allah, tapi karena dia tidak mengaktifkannya terus-menerus, ya, maka yang ada adalah dia tidak lagi punya passionnya Tuhan. Ya, kita lihat di 1 Samuel mungkin ya. Kita lihat contohnya adalah Imam Eli. Ya, kalau kita tahu. Saya mau lebih dalam lagi pengertian DNA ini supaya kita ngerti banget. Kalau kita tidak melakukan, tidak mengaktifkan DNA ilahi kita ini, ya, lalu kita biarkan saja, maka akan terjadi apa? Ya, ya. Imam Eli kita tahu lah ya, dia seorang imam, ya, itu pasti sudah dekat lah dengan Allah, karena dia menghubungkan, ya, dia mempersembahkan korban ke Allah, dia menghubungkan umat dengan Allahnya waktu itu, ya. Nah, tapi Allah tidak puas. Kenapa? Karena di dalam 1 Samuel 2 ayat 29 mengatakan begini. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Bapak Ibu sekalian, kita menjadi tidak mengaktifkan DNA ilahi kita kalau kita akhirnya seperti Imam Eli. Kita melihat dengan loba yang lain, ya, bicara mengenai persembahan, bicara mengenai harta, bicara mengenai jabatan, kekuasaan. Kita lihat itu, ya, maka kita tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Akibatnya apa? Kita tidak lagi pingin mengaktifkan DNA ilahi kita, yang mana itu sudah Tuhan kasih. Ya, akhirnya kita berjalan begitu saja. Contohnya atau dampaknya lebih lanjut adalah pada waktu Imam Eli diberitahu sama Samuel. Nah, ini ceritanya, ya, bahwa jadi satu saat, apa kita baca aja ya supaya ini ya. Oke, 1 Samuel 3 Bapak Ibu sekalian. Kita baca bergantian aja Bapak Ibu sekalian ya. Masih ada waktu Pak ya? Ini sebelum kita masuk yang iman kita nih. Ini masih, saya mau banyak banget di bagaimana kita ini sebenarnya selama ini ditipu sama iblis, ya. Kita merasa sudah jadi anak Allah, tapi kita tidak ngapa-ngapain dengan status anak Allah itu, ya. Itu sudah bikin sama sekali banyak orang yang di gereja itu jadi gereja yang mati, ya. Nah ini yang kejadian
dengan Imam Eli di 1 Samuel 3. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 10 ya, kita gantian Bapak Ibu sekalian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat genap. Sudah dapat Bapak Ibu sekalian? Saya undang Bapak Ibu berdiri ya, kita hormati firman Tuhan. Oke, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan telah memanggil anakku. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Amin. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ceritanya begini. Dikatakan tadi di ayat 1 ya, bahwa Eli itu adalah imam Allah. Tapi keadaannya waktu di zaman Imam Eli ini ternyata firman Tuhan itu jarang. Di ayat 1 katakan, penglihatan pun tidak sering. Artinya apa? Tuhan sedang marah mungkin, ya, melihat umatnya, ya. Jadi Tuhan tidak sering, ya. Apalagi lihat orang kepercayaannya, imamnya juga begitu-gitu juga, ya. Tadi dikatakan sudah ditegur sama abdi Allah tuh ya, bahwa dia loba, dia lebih menghargai anak-anaknya daripada mesbahnya, gitu ya. Itulah imam yang terjadi waktu itu, ya. Padahal dia, saya yakin punya DNA Allah, dia bisa mempersembahkan korban kepada Allah. Karena waktu itu sangat sensitif loh ya, bahwa dulu imam aja itu masuk ke dalam ruangan kudus dia pakai rantai, ya. Pada waktu rantai ini udah nggak bunyi lagi, itu berarti imamnya sudah meninggal aja kan, kira-kira itu ya. Seperti itu, ya. Dia bisa menjadi imam bukan yang biasa-biasa, pasti manusia biasa dipilih Tuhan. Tapi ya, saat dia tahu, ya, lalu kejadianlah di sini kan, Tuhan Allah datang kepada Samuel, ya. Memang karena tadi dia udah nggak sensitif lagi, karena dia tidak aktifkan DNA Allah-nya. Eli nggak langsung connect, ya kan? Orang saya nggak manggil kok Samuel bisa mengatakan ya Bapak, ada orang yang manggil gitu ya. Sampai ketiga kali akhirnya dia baru connect. Oh, ini yang manggil bukan orang biasa ini pasti Tuhan. Disinilah letak di mana Eli tidak sensitif. Ayat 1 mengatakan firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Dan di kali ketiga Eli ngerti, ya, bahwa yang datang ini Allah yang sudah jarang. Karena dia sudah tidak aktif lagi DNA-nya, maka apa yang dia katakan? Pergilah tidur, Samuel, ya. Nanti kalau dia datang lagi, katakan, ya Tuhan, ini hambamu siap mendengar. Kalau saya yang sudah mengalami dan sudah aktif DNA-nya, saat tahu bahwa waktu-waktu itu Tuhan sangat jarang sekali datang, tiba-tiba ngeh bahwa oh ini pasti Tuhan. Seharusnya Eli itu bersikap, Samuel, nanti saya ikut kamu ya.
Saya mau juga ketemu sama Allah ini nih. Karena udah jarang dia datang. Tapi karena dia tidak sensitif, dia tidak punya passionnya Allah lagi, dia tidak punya lagi debar jantungnya Allah, ya, tidak aktif lagi. Samuel yang sudah kasih tahu bahwa ada orang yang manggil-manggil dia, dan Eli sudah ngerti ini adalah Allah, nggak punya passion. Kalau dia punya passion, dia pasti nunggu sama-sama Samuel. Ya, Samuel itu anak kecil, Bapak Ibu sekalian. Dibangunin tidur itu susah. Anak saya aja yang udah, Joshua umur berapa sekarang? Udah 15 tahun ya. Setiap pagi saya bangun itu susah. Ya, artinya saya tahu juga, pasti Samuel juga walaupun tidak ditulis ini ya, susah juga bangun. Tapi dia mau loh, ya. Pada waktu Allah akhirnya manggil lagi dia bangun. Karena dia sudah aktif DNA-nya. Memang dikatakan Samuel belum kenal firman Tuhan. Tapi firman Tuhan pertama yang dikenal adalah yang dikatakan Eli kepada dia. Samuel belum mengenal Tuhan. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dicatatkan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Jadi Eli pernah mengatakan begini. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Firman Tuhan yang baru dinyatakan sama dia, sama Samuel, pada Samuel itu hanya baru itu, bahwa kita harus menjawab Tuhan kalau dia manggil. Kira-kira baru firman itu saja. Tapi seorang anak kecil namanya Samuel, yang katakanlah bangun tidur ada suatu hal yang sulit, mau dia nunggu. Ya, Eli yang tahu sudah pernah berhubungan dengan Allah, nggak punya passion. Dia nggak mau sama-sama dengan Samuel nunggu. Ya, tapi ya tadi, ya, luar biasanya Allah kita ini. Ya, walaupun dia itu jarang, saat itu dikatakan penglihatan jarang, firman Tuhan tidak sering. Tapi begitu dia menemukan ada anak kecil, ya, yang sedang mengaktifkan DNA-nya karena firman Allah yang dinyatakan sama dia, bahwa kalau dipanggil, ya, harus jawab iya. Ya. Dan taat Samuel, apa yang dilakukan Allah? Kita baca di ayat 10. Ya. Ini luar biasanya. Ini sangat kontras dengan ayat 1. Ya, ayat 1 tadi saya ulangi ya. Ayat 1 dikatakan di sini, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Artinya Tuhan Tuhan males lah kira gitu ya. Tuhan males dah. Ya kan, karena kelihatan dosa-dosa umat-umatnya ini. Tapi begitu Tuhan mendapatkan seorang anak kecil yang baru tahu firman Tuhan dari Eli, bahwa kalau ada Tuhan, jawab. Ya, hanya baru itu loh firman Tuhan dinyatakan sama Samuel. Tapi itu sudah merupakan satu dasar yang cukup bagi Tuhan untuk melakukan lebih lagi. Apalagi kita yang di sini sudah tahu firman Tuhan yang banyak. Benar gak? Ya, karena Samuel mengaktifkan DNA-nya, maka apa yang dilakukan Tuhan kontras banget. Ya, ayat 10 dikatakan apa? Lalu datanglah Tuhan, yang tadinya dia udah males lihat kejahatan manusia di zaman itu, makanya nggak ada firman, penglihatan jarang. Tapi khusus untuk satu Samuel ini, yang sudah mengaktifkan DNA-nya dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Eli, ya, dia mau datang. Luar biasanya lagi, bukan sekedar datang, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini ayat 10. Lalu datang berdiri. Jadi beneran nih di sana kelihatan sama Samuel, ada dia di sana. Berdiri dan memanggil Samuel. Kalau Eli mungkin selama cuma kelihatan seperti kayak Musa kali ya, suara gitu begini ya. Saat itu enggak, Allah datang di depan Samuel. Jadi dikasih ekstra, bukan hanya suara, enggak ada wujudnya, enggak. Wujudnya ada, dia berdiri di depan Samuel. Itulah penghargaan untuk orang-orang yang mau mengaktifkan DNA ilahinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lupa aktifkan DNA ilahimu. Itu akan mengundang kuasa surgawi itu turun.
Ya, semua hakmu tadi ambil. Dan akan terjadi, terwujud Bapak Ibu sekalian. Itu firman Tuhan, bukan firman Johnson. Ya, itu firman Tuhan. Aktifkan DNA. Surga sangat menghargai, karena dia investasi anak Allah yang tunggal, ya, untuk melakukan itu sama kita, untuk memberikan DNA itu, ya. Dia biarkan anak Allah yang tunggal disalibkan. Ya. Masa sih mau sia-sia dia mau kasih DNA apa DNA yang sudah dikasih sama kita mau disia-siakan oleh kita? Jangan. Ayo aktifkan DNA-mu supaya kau bisa mengalahkan dunia, karena kau lahir dari Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan buang-buang waktu lagi. Mulai dari apapun, ya. Saya hanya bisa berdoa, Bang, berdoa. Doain keluargamu. Itu mengaktifkan. Katakan Amsal katakan orang yang suka mengemak lidah itu menguasai dunia gitu ya. Yang mengemakannya akan balik dia. Gemakan firman Tuhan itu. Akan balik pada itu. Bapak saya tidak lagi merokok, bapak saya tidak lagi minum minuman keras. Aktifkan itu. Ya, gemakan itu. Itu akan kembali jadi kenyataan. Mulai dari yang mudah saja. Ya, kalau nanti minum racun, bolehlah nanti setelah makan banyak kan kayak gitu ya. Setelah makan banyak, ya kan mengalami pengalaman rohani, oke, kan? Kita coba. Bener kan nih racunnya apa saya ini ya kan gitu ya. Tapi saya ya lakukan itu, aktifkan iman. Lalu yang kedua, nah ini iman kita. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya nggak panjang lebar karena mungkin sudah sering ya disampaikan. Iman itu kalau di Ibrani 11 ayat 1 itu katakan dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau bicara iman itu bicara dasar dan bukti. Ya, iman ini juga bisa mengalahkan dunia. Ya, setelah apa? Ada janji-janji Allah di sana. Tapi sebenarnya ini bicara mengenai apa sih? Kenapa orang diminta beriman? Karena dia dikasih tahu sesuatu di ujungnya. Ya, kalau apa namanya, istilah saya di sini upah ya, upah. Tapi sebenarnya paling benar reward. Ya, kalau kita tahu reward kita di ujung sana itu apa, pasti iman kita itu kuat. Ya, karena itu adalah dasar dan buktinya. Ya, dan inilah yang dialami oleh Abraham, Bapak Ibu sekalian. Di Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini kesannya hanya satu kalimat, tapi kalau kita nonton film His Only Son, pergumulannya Abraham saat dia diminta Ishak, ya, dari mulai dia harus tanda kutip ya bergumul terhadap ketidaksetujuannya Sarah, ya, lalu dia harus jalan ke Bukit Moria 3 hari, itu pun baru kelihatan bukitnya, masih harus jalan ke atas. Dia bawa itu peralatan untuk mempersembahkan juga banyak tuh. Ya, kalau di His Only Son ada ceritanya lagi, nggak tahu ini benar apa, dan filmnya nggak ada sih, mungkin ini pengembangan dari sutradara ya. Di sana juga ternyata ada perompak-perompak ya yang ingin mengambil harta dia, bahkan ingin mengambil si Ishaknya. Abraham sampai akhirnya dia menyembah itu perompak supaya tidak dia apa-apain. Dia kasih semua hartanya, dia kasih harga dirinya, dia sembah itu perempuan supaya Ishak tidak apa-apain. Karena dia tahu Ishak ini mau diminta Allah. Ya, kalau kata-kata firman ini, tapi saya lihat di film betul-betul memang pengorbanannya Abraham, ya, untuk mempersembahkan Ishak ini luar biasa. Ya, dari mulai cerita dia harus ribut dengan Sarah, dia juga harus ribut dengan perompak-perompak, bahkan dengan dirinya sendiri dia harus berikan, ya, hartanya, harga dirinya, ya, karena dia tahu ada rewardnya. Apa rewardnya, Bang? Klik, Bang. Klik, Bang. Ya, ya. Kejadian 15 ayat 1, ya. Inilah yang membuat akhirnya di Kejadian 22 Bapak Abraham ini sanggup melakukan tadi. Karena di Kejadian 15 dia sudah tahu persis dia beriman itu untuk apa. Ya, saya memang terpaksa ngambil dari translate yang bahasa Inggris ya. The Passion Translation itu paling benar kalau menurut saya. Kata-kata aja. Ya, saya ambil aja langsung ya, bahwa dikatakan sini, Abraham, don't yield to fear, jangan takut, for I am your faithful shield. Ya,
And ini yang penting, I am itu your abundant reward, kata Allah. Ya, jadi kalau kamu bicara mengiman, ya beriman, itu bicara mengenai upahmu itu adalah saya. Kalau yang menjadi upah itu adalah yang pembuat dunia ini, yang sangat berkuasa, mau apa lagi? Ya. Jadi kalau kita beriman, kenapa kita menjadi yakin seperti Abraham ini? Karena kita udah tahu di ujungnya sana ada upah atau ada reward, yaitu Allah sendiri, bukan yang lain. Ya, itulah yang membuat kita ini imannya bisa mengalahkan dunia. Tapi kalau iman kita, karena di ujungnya nanti kita tahu di sana ada jabatan, di sana ada puji-pujian, di sana ada apalagi lah selain Allah. Itu biasanya terombang-ambing di tengah-tengah, nggak jadi mengalahkan dunia. Tapi kalau kita tahu di ujung dari iman kita itu adalah Allah sendiri, ya, Allah lah yang kita mau tinggikan, Allah yang mau kita muliakan, dan Dia sendiri, ya, udah lebih dari semuanya, udah cukup lah. Ya, itu yang makanya di Kejadian 22 saat diminta Ishak dikasih sama Abraham. Karena dia tahu Allah lah di ujungnya sana. Ya. I am your abundant reward. Jadi kalau kita bicara iman, ya, makin teguh iman kita, kita makin tahu sebenarnya bahwa ada Allah di sana. Ya. Kalau kita sudah tahu upah kita adalah Allah kita, nggak ada lagi yang lain. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merasakan, ya. Tapi kalau upah kita cuma sekedar nanti mobil besar, mobil itu sebentar. Begitu didapetin mobil itu, rasa ingin lebih lagi kita muncul. Ya, saya deh. Saya pernah soalnya Bapak Ibu sekalian. Ya, pernah. Ya, jabatan misalnya. Satu posisi tertentu gitu ya, mau di pelayanan, mau di gereja, mau di kantor, ya, saya berimannya nanti saya dapat begini. Kalau memang waktu itu setelah kita dapat masih kurang lagi, akhirnya kita nggak jadi ngalah-ngalahin dunia, kita malah dikalahkan sama dunia karena kita tergantung sama itu. Tapi kalau kita menganggap bahwa upah kita adalah Allah kita, saat kita melakukan itu kita rasanya senang. Waduh, Allah saya dimuliakan, Allah saya pasti senang. Ada kebahagiaan yang nggak bisa digantikan yang lain. Dan kita dalam beriman pun nggak pernah takut. Don't yield to fear, kata Tuhan. Kenapa? Kita tahu yang di ujung sana yang minta itu Allah saya. Nggak pernah khawatir lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, yang membuat Abraham punya iman, memberikan semuanya, ya, bahkan harga dirinya pun dikasih sama dia. Kalau dalam film itu ya saya lihat dia harus nyembah itu para perompak-perompak supaya Ishak nggak diapa-apain, karena dia nggak mau Ishak itu mati, jadi nggak jadi dipersembahkan sama Allah, atau mungkin Ishak itu celaka gitu ya, karena yang diminta sama perompak itu adalah Ishak ini, yang kita gitu ya, dia tidak mau, dikasih semua. Kalau perlu diri dia lah yang gantikan supaya Ishak tetap bisa ke atas. Nah, kita begitu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang mau saya bagikan bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Tapi ini masih seri pertama. Ya, pertanyaannya nih, klik apakah seperti yang dijanjikan ini adalah kemuliaan dan kekuatan terjadi dalam hidup kita? Nah, ini butuh lagi. Ya, ini butuh lagi pengenalan lebih lagi. Ya. Kita sudah ngerti bagaimana caranya kita bisa mengalahkan dunia lewat dua hal. Kita harus lahir dari Allah dan kita harus punya iman. Lahir dari Allah, titik kritisnya adalah kita harus mengaktifkan DNA ilahi kita. Ya, karena saat kita dilahirkan dari Allah, kita sebenarnya diberikan DNA ilahi. Kalau itu tidak digunakan, itu akan tidak menjadi apa-apa dalam kita, dan kita ya menjadi orang biasa-biasa saja. Kita tidak pernah makan karena kita tidak melakukan yang Bapak minta. Ya, kita tidak punya pengalaman rohani, kita tidak semakin mengasihi Dia. Ya, titik kritisnya. Ya, yang kedua, iman kita. Titik kritis dari iman adalah kita melihat di ujungnya sana itu siapa. Kalau yang di ujungnya itu adalah yang lain selain Allah,
pasti di tengah-tengahnya kita goyah. Kita menjadi bertanya lagi, benar nggak ya? Gue punya iman kayak begini ya, benar nggak ya? Tapi kalau di ujungnya sana kita tahu Allah lah yang minta, ya, untuk Allah lah iman saya ini, ya, maka kita tahu dengan yakin kita lakukan terus. Ya, nah, dua hal itu kita lakukan secara konsisten. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan menjamin, ya, kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya tinggal ini nanti. Ya, tapi nanti next year ya, bahwa bisa nggak itu konsisten terus? Ya, bagaimana caranya bisa mengalahkan dunia ini konsisten? Walaupun kita sudah tahu apa yang bisa mengalahkan dunia dan titik kritisnya di mana, untuk kita perhatikan supaya kita nggak lalai, ya, untuk kedua hal ini. Ya, nah pertanyaannya, kita kan masih terus hidup, dan janji Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bisakah kita mengalahkan? Kita bisa mengalami ini, ya, mengalahkan dunia itu dari satu kemuliaan, ya. Oh, kita mengerti. Kita naik lagi jadi kemuliaan yang baru setelah kita mengalahkan dunia yang lain. Bukan maksudnya dunia banyak, kan? Di dalam dunia ini kan banyak hal, ya, ya kan, kekhawatiran, ekonomi, mungkin juga watak kita, ya, soal temperamen, soal egois kita sudah kalahkan. Soal hal-hal lain itu kita harus bisa dari glory to glory. Nah, ini perlu lagi nanti hal yang mungkin next session lah, ya, kita ini kan. Tapi yang pasti untuk mengalahkan dunia jangan lupa doa tadi. Ya, kita harus aktifkan DNA ilahi kita. Itu titik kritisnya. Yang kedua, kita harus ubah switch. Ya, kalau kita beriman, kita harus tahu upah kita adalah Allah kita sendiri, bukan yang lain. Kalau masih ada yang lain, pasti di tengah-tengah kita akan mengalami banyak kendala. Bahkan bener nggak ya, kita malah mempertimbangkannya bolak-balik, ya, nggak mantep jalannya gitu loh, ya. Tapi kalau kita tahu di ujungnya sana karena Allah yang minta, karena ada kemuliaan bagi Allah, saya sedang menyelesaikan pekerjaan Allah, nggak ada kekhawatiran, nggak ada keraguan, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah tahu, ya Allah, tinggal bagian kami sekarang menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tidak mau sia-sia lagi firman-firman-Mu yang sudah kami bahas, sudah kami kenal. Kami mau itu menjadi nyata dalam hidup kami. Itu bukan menjadi sekedar utopia bagi kami, Tuhan, tapi itu benar-benar kami alami. Kami mengerjakannya dan kami menyelesaikannya, ya Allah. Kami mau itu bagian daripada hidup kami hari-hari ini, Tuhan. Kami semakin mengenal-Mu, Tuhan, dari kemuliaan demi kemuliaan, Tuhan, sehingga kepenuhan Kristus ada pada kami. Kami semakin serupa dengan Kristus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita bangkit berdiri, ku terhubung denganmu. Selalu melekat
selalu terhubung dengan Engkau ya Allah. Kami mau selalu punya DNA-Mu yang aktif dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami lahir dari Allah. Dan kami punya iman yang daripada Engkau Tuhan. Di mana iman kami adalah iman yang ribetnya adalah Engkau sendiri Tuhan. Kami berdoa ya Allah, agar firman-Mu tergenapi Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang mau mengalahkan dunia Tuhan, karena mereka percayakan firman-Mu ini Tuhan, dan mereka mau mengaktifkan itu menjadi nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mau terus terhubung dengan Engkau, sehingga kami terus mendapatkan aliran-aliran yang hidup itu ya Allah. Itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami tetap berdiri Tuhan. Apapun masalah kami katakan Tuhan, Engkau adalah upah kami Tuhan. Bagimulah kemuliaan kami, bagimulah kemuliaan seluruhnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman dibagikan Tuhan. Hamba percaya Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan jatuh di tanah yang gembur Tuhan, di mana itu bisa berbuah-buah Tuhan, 30 kali lipat, 60 kali lipat Tuhan, bahkan 100 kali lipat ya Allah. Tidak sia-sia Tuhan, tidak dihimpit oleh ilalang, tidak diambil oleh burung Tuhan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun Tuhan firman yang dicuri oleh si jahat. Tapi biarlah firman itu boleh terus berbuah-buah Tuhan di dalam jemaat tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, dan sekarang giliran Tuhan untuk membuatnya menjadi pengertian yang baru bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, tegang ya. Ada sukacita pasti ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Abang Johnson ya. Yang ternyata abang ipar saya. Gitu ya. Terima kasih Pastor. Terima kasih juga para musik. Untuk yang di belakang sana yang paling jauh ya, untuk anak-anak apa namanya? Media. Terima kasih ya Pak. Oke, ini khotbahnya luar biasa ya. Saya, kepala saya kayak ketoyor-toyor gitu. Wih, bangun loh gitu kan, kayak sadar nih, ternyata ada DNA ya Bang ya. Gitu. Jadi mengalahkan dunia versinya Stanley ini ya. Ya. Abang tahu saya dari muda dulu ya Bang. Kakak tahu ya Kak? Iya, jadi kakak saya masih lebih tahu ya. Gitu. Jadi dulu beliau ini, kakak saya pemakai gitu. Jadi saya dulu sempat kesal sama dia nih, kenapa gue dicemplungin gitu kan. Itu ternyata yang harus dilawan tuh berat sekali kan, tanpa iman pada saat itu. Karena orang yang pertama kali bertobat di keluarga saya ya beliau ini. Gitu ya Kak. Setelah sekian puluh tahun, berapa tahun ya, dulu zamannya masih sekolah ya, SMA. Nah saya bertobat baru belakangan, jadi jauh banget gapnya gitu. Jadi dia udah mengalami segala sesuatu yang sekarang saya baru alami. Di saat saya bertobat itu memang mengalahkan dunia itu, waduh, luar biasa Bang. Dan cobaannya tuh dari level ke level beda-beda ya. Tanpa iman itu benar-benar berat. Kebetulan saya di sini didukung oleh ada tim safety net saya nih, ya kan, yang selalu mendoakan saya. Puji Tuhan saya bisa melewatinya dengan iman. Ada amin? Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Untuk itu sekarang kita mau ada jemaat baru. Aman ya, puji Tuhan, yang lama-lama yang luar biasa ini ya. Tante ini selamat datang kembali di Depok ya. Luar biasa loh tante ini. Oke, ada pengumuman. Sunday service 4 Mei jam 16.30 dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Rosliana Ginting.
Iya. Oke. Ya, jangan lupa, ya jangan telat. Kalau telat nanti gerbangnya dikunci. Saya yang kunci. Jadi saya juru kunci ya di sini ya. Oke, next Pak. Nah, kalau yang mau bergabung dengan CFGC bisa scan, ya, bergabung di sini, bisa mengikuti segala macam kegiatan ya, berita-berita firman-firman yang akan dibawakan segala macam, bisa tinggal scan, ya, gitu. Next Pak. Iya, kita di sini ada Corfam. Corfam itu tempat di mana kita berkumpul, saling menguatkan, saling support dalam segala macam hal ya, gitu. Dan ini penting banget dalam kehidupan rohani kita, gitu ya. Kalau mau yang ikut terlibat silakan scan atau ada nomor WhatsApp-nya langsung nanti dari tim kita yang menghubungi, ya. Next Pak. Nah, kalau ada yang haus akan firman Tuhan atau haus akan apapun ya yang berhubungan dengan rohani, ya kan? Nah, ini bisa scan langsung dan nanti tim kita yang mau misalkan minta, oh Pastor saya minta didoain, boleh. Pastor saya minta duit, jangan dulu. jangan dulu gitu. Karena ini rohani ya. Gitu. Kalau rohana lain, itu urusan yang lain gitu. Next Pak. Iya, ini dia. Ya, saatnya kita persembahan ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita kepadanya melalui persembahan. Persembahan kita adalah ungkapan kasih, tanda ketaatan dan bentuk partisipasi kita dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita siapkan hati dan persembahan kita. Mari kita doakan persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan. Percayakan kepada kami. Kami menyerahkan persembahan ini dengan kerendahan hati dan rasa syukur sebagai wujud ketaatan dan kasih kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan dan menerima dan menguduskan persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan membawa berkat bagi banyak orang. Bimbinglah kami agar senantiasa memberi dengan hati yang tulus tanpa paksaan, tapi dengan sukacita dan iman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memenuhi Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kami katakan kita sama-sama sebagai hidup. Saya hidup, ada hari esok. Saya hidup, bukan getar, tanah buta yang menggali esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Angkat tangan kita sama-sama, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih bersama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Semua diberkati, amin. Amin. Haleluya. Nah,
Kita mau ada satu hal yang mau kita doakan sama-sama. Boleh ya? Nanti minta tolong Bang Johnson ya, Bang Pastor, Bang Pastor. Jadi ada salah satu elder kita kemarin ulang tahun. Iya, jadi Owa Ence, Bu Eni. Ya. Iya, makanya nggak apa-apa sekalian. Ya. Dari samping, Pak, dari ujungnya, Pak. Udah dibuka tadi ya, Bang? Nanti minta tolong Pastor Johnson untuk bisa doakan. Iya, silakan Oma Eni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Selamat ulang tahun Bu Eni. Tuhan berkati. Umur 25 ya? 17 tahun. Oh, 17 tahun. Bapak Ibu sekalian, saya meminta kita dukung juga untuk Ibu Eni. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Satu sukacita, satu syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami tahu ya Allah, Ibu Eni ulang tahun Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan hari-hari dia boleh semakin mengalami Engkau Tuhan. Dia semakin dibukakan Tuhan. Betapa rencanamu besar di dalam hidup-hidupnya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, dia berlari-lari Tuhan mengejar panggilannya ya Allah. Biarlah Tuhan dalam hidup-hidupnya Tuhan makin banyak orang dimenangkan, makin banyak jiwa-jiwa dibawa kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, makin hari makin dia mencintai Engkau Tuhan, sehingga benarlah Tuhan dia mengasihimu dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya Tuhan. Dia tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau yang dikasihinya ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Eni. Terima kasih ya Allah untuk keluarganya juga Tuhan, untuk semua Tuhan orang-orang di dekatnya, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan pada Ibu Eni. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menambah-nambahkan Tuhan kecintaan, pengalaman, pengertian dan pengenalan yang lebih lagi Tuhan di dalam hidup Ibu Eni Tuhan, lewat pelayanan yang Kau berikan, yang Kau percayakan pada Ibu Eni. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teruslah Tuhan berjalan bersama dengan dia Tuhan, karena di dalam Engkau dia hidup, Ibu Eni bergerak dan Ibu Eni ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sekali lagi Bu. Wah, 17 tahun ya Bu ya. Oke. Nah, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita akan berdoa syafaat dan akan terima berkat Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur Bapak kalau sore hari ini kami sudah memuji muliakan nama-Mu, diajar dengan kebenaran firman-Mu yang dahsyat bahwa kami memiliki DNA ilahi, bahwa kami harus mengaktifkan DNA itu sehingga kami bisa menjadi pemenang Tuhan, karena kami telah ditentukan untuk menjadi pemenang, untuk terus naik dan bukan turun, to subdue dunia ini. Kami percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman termaterai, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biar firman itu berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya manis bisa dinikmati orang-orang di sekitar kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak, kami ucapkan berkat buat Pastor Johnson. Tuhan berkati pelayanannya.
Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Yang menguasai setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena ada DNA Tuhan dalam hidupnya. Ada hadirat Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang dahsyat atas hidupnya. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan buat semuanya berhasil. Dan kami berdoa, Bapa bersepakat bersekutu hati untuk jemaatmu di tempat ini. Tuhan, berkati kami satu persatu. Kami percaya, kami yang datang ke tempat ini dan yang menonton secara online, Tuhan tidak akan melewatkan satupun daripada kami. Tuhan akan jamah kami satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Dan kami mengalami terobosan dalam setiap kehidupan kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Bapa, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya visi Tuhan yang kami kerjakan untuk membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik Tuhan bagi semua jiwa yang ada, terutama untuk jiwa-jiwa di kota Depok ini. Kami juga berdoa untuk gereja di mana-mana tempat. Kami berdoa Bapa ada kesekutuan hati, terutama untuk gerejamu di kota ini. Biar ada kesekutuan hati bergandengan tangan bersama-sama Tuhan, mengabarkan kabar baik, menjalankan amanat agung. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, gak ada kesekutuan hati, di situ ada kuasa yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia. Indonesia yang Kau jaga, yang Kau pagari, dari pimpinan teratas sampai yang terendah. Kami tolak setiap segala sesuatu yang tidak baik untuk Indonesia, sehingga apapun yang terjadi untuk Indonesia adalah untuk kebaikan bagi semua kami yang ada di sini. Terima kasih. Dan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah supaya dirimu sempurna dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Serta sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, menguduskan kamu seluruhnya, dan memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu dengan sempurna dan tak bercacat sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai untuk memerintah bersama dengannya selama-lamanya. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bagi Dia segala pujian, Engkau telah syukur, Engkau selamanya. Bagi Dia segala pujian, Engkau telah syukur sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.